Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmi, NIM 120103247899, kelas 3G, mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Rini Setianingsih MPD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasimiyang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan karakteristik manajemen berbasis sekolah. Menurut Nurkolis, bahwa teori yang digunakan MBS untuk mengelola sekolah didasarkan pada 4 prinsip, yaitu 1. Prinsip equifinalitas atau Participle of Equifinality. Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. MBS menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing. Karena kompleksnya pekerjaan sekolah saat ini dan adanya perbedaan yang besar antara sekolah yang satu dengan yang lain. Misalnya, perbedaan tingkat akademik siswa dan situasi komunitasnya. Sekolah tak dapat dijalankan dengan struktur yang standar di seluruh kota, provinsi, apalagi negara. Sekolah harus mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya dengan cara yang paling tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Walaupun sekolah yang berbeda memiliki masalah yang sama, cara penanganannya akan berlainan antara sekolah yang satu dengan yang lain. Dua, prinsip desentralisasi atau Participle of Decentralization. Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip equifinalitas. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks, sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sekolah harus diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya secara efektif dan secepat mungkin ketika masalah itu muncul. Dengan kata lain, tujuan prinsip desentralisasi adalah efisiensi dalam pemecahan masalah, bukan menghindari masalah. Oleh karena itu, MBS harus mampu menemukan masalah, memecahkannya tepat waktu, dan memberi sumbangan yang lebih besar terhadap efektivitas aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Tanpa adanya desentralisasi, kewenangan kepala sekolah itu sendiri, sekolah tidak dapat memecahkan masalahnya secara cepat, tepat, dan efisiensi. 3. Prinsip sistem pengelolaan mandiri atau Participle of Self-Managing System. Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip equifinalitas dan prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan, maka harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila telah terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di atasnya ke tingkat sekolah. Dengan adanya kewenangan di tingkat sekolah itulah, maka sekolah dapat melakukan sistem pengelolaan mandiri. 4. Prinsip inisiatif manusia atau Participle of Human Initiative. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis.
Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan. Sekolah dan lembaga pendidikan yang lebih luas tidak dapat lagi menggunakan istilah staffing yang konotasinya hanya mengelola manusia sebagai barang yang statis. Lembaga pendidikan harus menggunakan pendekatan human resources development yang memiliki konotasi dinamis dan menganggap serta memperlakukan manusia di sekolah sebagai aset yang amat penting dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Materi selanjutnya yaitu karakteristik MBS. Karakteristik bisa diketahui dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan administrasi. Nurcholish, MBS memiliki karakteristik yang bertolak belakang dengan karakteristik MKE, yaitu dalam hal misi sekolah, hakikat aktivitas sekolah, strategi-strategi manajemen, penggunaan sumber-sumber daya, peran warga sekolah, hubungan interpersonal, kualitas para administrator, dan indikator-indikator efektivitas. Selanjutnya, Departemen Pendidikan Nasional. Karakteristik MBS memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah secara efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Menurut Umaydi dalam Suryo Subroto, karakter MBS antara lain: A. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib. B. Sekolah memiliki visi dan target yang ingin dicapai. C. Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat. D. Adanya harapan yang tinggi dari personal sekolah. E. Adanya pengembangan staf sesuai kemajuan iptek. F. Adanya evaluasi yang terus-menerus guna perbaikan mutu pendidikan. G. Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid dan masyarakat. Jadi, MBS adalah kumpulan dari elemen-elemen manajemen pendidikan yang saling mempengaruhi dan melengkapi. Keberhasilan sekolah juga dari adanya keterlibatan elemen-elemen lain yang melilitnya. Pengoptimalan kinerja organisasi sekolah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi sekolah yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, kita udah sampai di penghujung materi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.